Halo guys, welcome back to Autonet Max sama gue Grady dan di sebelah gue ini udah ada Kia Sonet. Nah, jadi kan kita memang udah pernah nge-review Kia Sonet ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian belum tahu Kia Sonet itu dia ada 5 tipe nih. Ada waktu itu yang Premier yang udah pernah dibahas sama Hilsat, itu yang paling tingginya. Terus di sebelah gue yang sini dia ada tipe Dynamic. Dynamic itu di bawahnya Premier sedikit. Terus di sini ada Smart. Smart itu tipe yang tengah ya. Nah, terus di bawahnya ini juga masih ada lagi aktif sama standar gitu. Nah, sekarang kita mau bahas di video ini apa bedanya yang tipe Dynamic sama Smart, sama nanti kita bandingin sama yang Premier yang paling tinggi ya. Seperti apa bedanya? Tonton terus video ini. Oke, sekarang kita lihat dulu dari bagian eksteriornya nih. Kalau eksteriornya nih sebenarnya sama semua ya. Sama tipe yang Premier pun gue nggak gitu bisa bedain. Kayaknya nggak ada bedanya deh. Nah, kita lihat dulu bagian depannya, dia juga sama nih. Ini ada Tiger Nose-nya yang for your information, ini lubangnya tuh cuman dikit. Selainnya ketutup mana ya? Yang ini. Salah. Ini. Salah. Ini. Nah, nggak gitu jago ya, gue nyari lubang. Ya, ini lubangnya cuma dikit-dikit, terus di bawahnya sini ada chrome. Nah, di sini ada emblem Kia yang masih emblem yang lama. Kalau emblem Kia itu kan dia udah ganti jadi yang baru ya, fontnya sebenarnya. Tapi ini dia masih model yang lama. Oke, terus lampunya juga nih sama nih kayak yang tipe Premier juga, tipe Smart sama si Dynamic dia sama. Dia udah ada kayak light bar-nya gitu dan bentuknya keren. Dia juga udah pakai LED ya, yang dipantulin kayak gitu. Di bawahnya dia ada fog lamp yang proyektor, tapi sayangnya masih halogen, jadi masih warna kuning. Oke, terus aksen-aksen bawahnya juga sama. Kita mundur lagi langsung. Di bagian sini, pilar A-nya untuk yang tipe Smart, mulai dari pilar A sampai ke belakang, itu dia dual tone. Kalau yang tipe Dynamic dia enggak. Kesannya ini memang kayak lebih mewah ya karena dia dual tone. Padahal dia tipe yang lebih rendah daripada Dynamic. Bedanya di mana? Kalau yang Smart dia nggak ada sunroofnya. Kalau yang Dynamic dia ada sunroofnya gitu. Tapi gampang lah urusan dual tone gini, paling tinggal ke tukang stiker ya. Nih, dual tone-nya sampai ke spion juga ya. Oke, kita lihat lagi ke sampingnya lagi. Di sini masih ada aksen chrome sama nih di bawah jendelanya sini, ditarik dari depan sampai ke belakang sampai naik gitu. Segaris sama bentuk bodinya sih keren banget. Terus ada di sini ada handle yang chrome ya. Di bawahnya tipe ini handle-nya dia nggak chrome ya, warna body. Oke, terus mundur lagi. Di bagian sini juga sama aksennya nih, ada aksen kayak garis-garis yang ini kalau menurut gue ini keren nih. Dia kelihatan kayak SUV retro modern gitu ya. Kesannya kayak gini nih, ini keren sih. Nah, cuman kalau kita lihat bagian belakangnya secara full, ya memang desain itu selera ya. Tapi kalau menurut gue dia terlalu pesek gitu. Memang dimensi mobilnya pendek sih ya dia. Cuman ya gitulah, kalau misalnya desain selera, gue nggak gitu srek sih sama bentuk belakangnya nih. Tapi dia keren. Untuk yang tipe Dynamic sama Smart juga ini dia ada light bar-nya dan garisnya tuh sama ya sama yang depan. Jadi kayak agak nekuk gitu ujungnya. Oke. Nah, terus ini mungkin keuntungan buat beli yang tipe Smart ya, karena dia nggak ada emblem sama sekali. Jadi meskipun kalian beli tipe Smart, orang mungkin bisa mengiranya ini tipe yang Premier, karena nggak ada bedanya, dari belakang juga nggak ada emblemnya gitu. Di bagian sini juga dia ada roof rail nih, mau yang tipe Smart atau Dynamic dia ada roof railnya, tapi ada tulisannya caution, do not load. Jadi ini cuma dummy ya, bohongan, jangan dibebani. Nanti kalau dibebani mentalnya jatuh. Udah, sekarang kita langsung lihat aja ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita di dalamnya yang tipe Dynamic nih. Nah, kalau secara kasat mata gitu ya, ini sama persis sih sama tipe Premier atau tipe yang paling tingginya. Kita lihat dari sini, head unit itu gede, dia 8 inci. Terus di sini juga cluster instrumennya dia berwarna gitu. Persis banget, cuman pembedanya itu adalah sound systemnya. Kalau yang tipe Premier itu dia udah pakai Bose. Kalau yang ini dia masih biasa. Jadi kalau yang ini dia cuma ada 2 tweeter, terus ada speaker, dan dia nggak ada subwoofer. Kalau yang Premier dia ada subwoofernya ya. Terus kalau ya kalian ingat yang tipe Premier itu dia juga dilengkapi sama dibilangnya ambient mood light. Jadi kalau misalnya kita nyetel lagu gitu, itu ambient light yang di dalam mobil tuh bisa ngikutin beat lagunya gitu ya.
Ya mungkin seru sih itu. Tapi sayangnya untuk tipe yang dynamic ini dia belum ada buat ambient mood light-nya itu. Oke, terus kalau kayak wireless charging ini masih ada juga. Sunroof juga dia ada. Terus ini di setirnya juga dia cruise control ada. Sama persis dah. Setirnya juga ini kulit dan dijahit sama jahitan merah. Terus di sini juga masih flat bottom setirnya. Ada ini ya, ada emboss Sonet di sini, ada logonya, keren. Cuman ini sayang nih. Gue tuh sebel banget ya sama logonya Kia gitu ya. Bentuknya cuman KIA gitu, dibuletin kayak logo helm gitu. Sebel. Aduh, coba kalau misalnya dia logonya udah yang baru sih keren nih. Oh, ada satu lagi pembedanya. Yaitu di bagian sini nih, kalau misalnya tipe Premier itu ada pendingin jok ya. Nah, sayangnya kalau di sini belum ada. Meskipun kursi sama sih, ini dia udah kulit juga, tapi dia belum ada pendinginnya di bagian sini. Untuk traction control sama drive mode-nya dia juga udah ada ya untuk yang tipe dynamic ini. Terus buat koneksi Apple CarPlay, Android Auto itu semuanya udah wireless, sama. Enak banget sih, itu convenient banget sih menurut gue. Terus di sebelah sini dia transmisinya matic ya. Nah, jadi pembedanya itu kayak gini. Kalau misalnya kita lihat yang sebelah sana itu tipe Smart. Nah, tipe Smart itu satu-satunya tipe yang ada varian matic sama manual. Di atasnya Smart itu semuanya matic. Di bawahnya Smart itu semuanya manual. Jadi kayak gitu. Karena ini dia di atasnya Smart, jadi ini versinya matic gitu. Oke, rem tangannya juga masih mechanical di sini, belum EPB, bisa ngepot-ngepot. Terus bagian belakangnya juga sama ya, dia headrestnya ada 2, armrestnya ada di tengah, terus di belakangnya juga ada seat back pocket di sini. Paling gitu aja sih untuk tipe yang dynamic ini. Nah, sekarang kita lihat gimana bedanya sama tipe yang Smart. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke tipe yang Smart dan ini yang varian manual ya. Kita langsung lihat aja nih ke bagian manualnya. Dia ada 6 speed ya, jadi ada 6 percepatan dan untuk gigi mundurnya dia ada di sebelahnya 1. Dan untuk masuk ke gigi mundur itu mesti ditarik ya bagian sini ya. Dan tariknya tuh kayak enak gitu loh bentuknya. Dan gampang. Biasanya kan kalau mobil-mobil yang ditarik-tarik itu kadang masuknya ada yang susah, tapi kalau ini dia gampang. Dan kalau kita lihat ke head unitnya, ini juga dia udah ada garisnya gitu ya. Dia kalau misalnya kita belokin, nanti garisnya ngikutin arah mobilnya gitu. Jadi di fitur yang Smart itu tidak disunat. Sonet yang disunat. Oke, lanjut lagi ke bagian setirnya. Setirnya ini bentuknya sih masih sama. Dia flat bottom. Di sini juga masih ada logo Sonet, logo Kia. Cuma dia nggak ada cruise control untuk bagian kanan sini. Dan jahitannya, ini jahitannya dia warna hitam. Kalau yang tipe Smart. Terus kita lihat ke bagian lampunya. Sini dia udah ada pengaturan autonya juga. Dan untuk wipernya dia udah ada yang buat pilihan interval waktu juga nih. Kita lihat ke bagian cluster instrumen. Nah, bedanya kalau yang untuk tipe Smart dia di bagian layar tengahnya sini dia nggak ada warnanya, jadi monokrom gitu. Sebenarnya sih kayak animasi gitu-gitu mirip, cuman dia nggak ada warnanya aja. Nah, terus buat di kiri ini tachometer, yang di kanan dia ada bensin sama temperatur. Cuman bensinnya tuh udah nyala tuh sensornya tuh, habis tuh. Untung dompet gue nggak ada sensornya ya, kalau nggak nyala juga tuh. Ya, terus kita lanjut lagi, lihat ke bagian head unitnya. Untungnya untuk yang tipe Smart dia masih sama, dia 8 inci, ada koneksi Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless juga. Terus dilihat lagi di bagian bawahnya, di sini dia ada buat pengaturan AC yang masih digital, ada mode autonya juga. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di bawah pengaturan AC sini, kalau tipe yang tadi, yang dynamic itu dia ada pencetannya, ada drive sama traction. Kalau di sini dia nggak ada, bukan berarti dia nggak ada traction control. Traction control ada, tapi tombolnya di bagian kanan sini sama. Yang dynamic sama yang premier itu juga ada di bagian sini. Tapi yang buat bagian sini kan itu buat ini ya, traction itu buat kayak mode terrainnya gitu ya. Ada salju, ada lumpur, sama pasir kalau gue nggak salah gitu. Nah, kalau di sini dia nggak ada buat pilihan itu. Nah, kalau mode drive-nya juga dia nggak ada ya. Drive mode-nya itu ada sport, eco, sama normal gitu. Ya, drive mode-nya ada di supirnya sendiri, lagi pengen sport atau lagi pengen eco gitu. Nah, bedanya lagi, karena ini yang tipe Smart, dan kelihatan yang tadi gue udah bahas dari luar ya, dia nggak ada sunroofnya. Jadi, perbedaannya itu ada di headroom. Karena dia nggak ada sunroof, jadi headroom ini lebih lega. Tuh, lebih lega. Jadi kalau misal kalian orangnya yang tinggi, badannya hampir 2 meter gitu misalkan, kan itu butuh headroom yang lebih tuh. Nah, kalau misalkan itu kalian mendingan pilih tipe yang ini gitu kan. Nggak apa-apa lah, ngorbanin pemandangan atap demi headroom kan. Nah, tapi sayangnya untuk fitur wireless charging dia belum ada di tipe yang Smart ini. Pendinginnya juga nggak ada ya. Kalau misalnya yang tipe tadi dia dynamic, dia ada wireless charging dan ada pendinginnya di bagian sini nih. Kayak ada angin keluar gitu.
Oke, tapi seenggaknya masih ada colokan 12 volt lah. Jadi masih bisa ngecas HP pakai colokan. Lagian wireless charging HP gue juga HP Xiaomi belum bisa. Terus kita lihat lagi di sini untuk kursinya, kalau yang tipe smart ini dia bahannya fabric dan lumayan unik ya. Dia tuh kainnya tuh kayak celana jeans gitu loh di sini nih. Jadi mungkin ini nggak gitu gampang kotor. Dan untuk bagian belakangnya sih kurang lebih sama ya. Dia akomodasinya sih kurang lebih, cuman memang headroomnya kalau misalnya lagi duduk di sininya gede, tapi kalau agak maju dikit baru kepentok sama ruang si sunroofnya tuh. Nah, kalau dari posisi duduknya sih sama ya, dan gue lumayan suka sih posisi duduknya si Sonet ini karena cukup fleksibel. Kalau dari kursi dia bisa dinaik turunin, ya meskipun masih manual, tapi kalau buat naikinnya kita mesti nggak boleh dibebanin kursinya, jadi orangnya mesti turun atau mesti ya kayak begini posenya. Nah gitu, nanti turuninnya baru bisa. Nah ini udah posisi yang paling rendah. Terus kalau buat setirnya juga dia pengaturan udah tilt, tapi belum bisa teleskopik, belum bisa maju mundur. Nah terus fiturnya satu lagi yang dihilangkan tapi untuk tipe yang smart ini adalah remote start engine ya. Jadi kalau untuk tipe yang dynamic, ini yang sebelah kanan nih kuncinya yang tipe dynamic, dia ada buat pencetan hold nih. Jadi kalau ini kita lagi di luar, kondisi mobil terkunci, kita tahan ini, nanti mesinnya bisa nyala sendiri, AC-nya juga. Jadi pas kita masuk udah adem gitu. Kalau tipe yang smart dia belum ada. Dia cuma ada kunci, buka, sama buat buka bagasi gitu doang. Oke, sekarang kita langsung lihat bagian mesinnya. Kap mesinnya berat nih. Ya. Oke, ini mesinnya dia 1500 cc kapasitasnya, terus dia silindernya ada 4, tenaganya ini 115 PS dan torsinya 144 Nm. Jadi kalau on paper tuh tenaganya di atasnya Yaris, di bawahnya Jazz ya, di tengah-tengah kayak gitu tuh. Nah, untuk mesinnya sih dia sama persis ya, untuk semua varian tipenya dia sama 1500 cc gitu sih. Dan ininya juga udah pernah dibahas di video sebelumnya, dia udah ditutup-tutup rapi meskipun belum semuanya, di bagian sini masih terekspos. Oke, di bagian atasnya udah dicat tapi belum ada peredamnya ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk tipe yang dynamic nih ya, kalau misalkan kalian pengen beli Kia Sonet tapi kalian orang itu yang nggak gitu demen denger musik atau nggak gitu demen gimmick yang ambient light-nya itu, kalian mungkin bisa ambil yang tipe dynamic ini karena beda harganya juga lumayan ya, sekitar 20 jutaan. Untuk yang tipe dynamic ini harganya 265 juta, kalau yang Premier kan dia 289 ya. Jadi kayak gitu. Dan untuk tipe yang smart ini mungkin buat kalian yang orangnya tinggi, butuh headroom lebih gitu. Mungkin ini lebih cocok buat kalian. Apalagi kalau misalnya kalian ini masih fanboy garis kerasnya transmisi manual. Nah ya ini, untuk Kia Sonet pilihnya yang tipe smart gitu. Dan untuk harganya, tipe yang smart manual ini harganya 238.500.000. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau misalkan suka video ini, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan kalian belum, tekan juga tombol lonceng. Jadi kalau kita upload video baru, langsung masuk notifikasi baru ke HP kalian. Oke, gue Grady. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. Ke bagian sini tuas lampunya ini dia masih, terus kita